Pernah nggak sih jam 2 siang kamu tiba-tiba nangis gara-gara hal sepele? Terus jam 3 sore langsung pengen marah-marah sambil nyari sebelah level 10? Kalau pernah, tenang, kamu nggak aneh dan kamu enggak sendirian kok. Itu bukan cuma mood biasa, tapi tanda tubuh kamu lagi ngikuti sebuah kalender otomatis yang super canggih bernama hormon. Halo semuanya, kenalin aku Misal Anelta Unawekla dari kelas 11-6. Di video kali ini kita bakal bongkar habis rahasia di balik naik turunnya emosi dan perubahan tubuh kita lewat pembahasan yang seru banget, yaitu siklus menstruasi. Yuk kita tonton sampai habis. Oke, sekarang kita langsung masuk ke inti pembahasannya. Biar seru, bayangin aja kalau siklus menstruasi itu kayak tim idol atau geng Avengers di tubuh kamu. Semuanya punya peran dan timeline kerja yang ketat banget. Dan bos dari semuanya adalah hormon. Nah, untuk memudahkan kita memahaminya, kita bakal bagi siklus ini menjadi 4 fase utama. Let's go! Nah, sekarang kita masuk ke hari pertama. Hari pertama itu ditandai dengan, ya betul, hari pertama haid keluar. Di titik ini, kadar hormon progesteron dan estrogen itu lagi anjlok drastis. Akibatnya, dinding rahim yang selama ini menebal untuk persiapan pembuahan akhirnya menyerah dan meluruh. Inilah yang kita lihat sebagai darah haid. Wajar banget di fase ini perut kamu rasanya kram dan mood kamu itu rada nggak jelas. Itu karena rahim kamu lagi bekerja keras untuk meluruhi lapisan tadi. Setelah peluruhan selesai, ovarium atau induk telur kamu langsung gerak cepat di bawah perintah hormon FSH. Ovarium mulai membesarkan calon sel telur dalam wadah yang disebut folikel. Biasanya sih ada satu yang paling unggul dan tumbuh paling besar. Nah, selagi folikel ini tumbuh, dia juga mulai memproduksi estrogen. Efeknya, dinding rahim kamu mulai ditebelin lagi. Terus biasanya kamu bakal ngerasa lebih berenergi dan moodnya itu mulai bagus. Nah, ini puncaknya. Di sekitar hari ke-14, hormon LH bakal melonjak drastis. Lonjakan ini bikin folikel yang tadi tumbuh itu jadi pecah dan melepaskan sel telur yang udah matang. Proses inilah yang kita sebut ovulasi. Inilah masa paling subur. Sel telur ini bakal nunggu di saluran tuba untuk dibuahi. Di fase ini banyak cewek ngerasa moodnya paling oke dan kulitnya itu lagi glowing parah. Itu semua karena estrogen lagi tinggi-tingginya. Setelah sel telur keluar, wadah yang tadi pecah berubah menjadi pabrik hormon baru, namanya corpus luteum. Pabrik ini tugasnya memproduksi hormon progesteron yang banyak. Progesteron ini bikin dinding rahim makin tebal dan empuk. Siap banget kalau sel telur tadi berhasil dibuahi. Tapi kalau sel telur enggak dibuahi dalam waktu 24 jam setelah ovulasi, si sel telur bakal hancur. Akibatnya, pabrik corpus luteum bakal mati. Hormon progesteron dan estrogen pun drop total. Penurunan drastis inilah yang bikin kamu mengalami gejala PMS, kayak mood parah, nafsu makan naik,
dan jerawatan sebelum akhirnya balik lagi ke fase 1 alias menstruasi. Tuh, ternyata tubuh kita sehebat itu kan sistem kerjanya. Semua ada penjelasannya. Gimana sekarang? Udah paham dong kenapa mood kita itu bisa naik turun dan apa yang sebenarnya terjadi di dalam tubuh kita setiap bulan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengapa wanita itu sering hormon moodnya itu naik turun setiap bulannya, karena itu memang alami dalam tubuhnya. Jadi sekian dari saya, terima kasih sudah menonton dari awal hingga akhir. Salam Imago Dei.